Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan shalom. Pasti kabar yang luar biasa, amin. Ya, kita mengucap syukur hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita datang beribadah mengucap syukur karena sepanjang minggu ini Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap kita, amin. Kita akan masuk dalam ibadah kita, bersyukur bersama-sama dengan tim GKRI Philadelphia Bekasi. Kita akan menghadap tahta kudus Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu di dalam doa. Pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan lagi berikan buat setiap kami. Melalui nafas hidup, kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Bapa lagi berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, bahkan perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini saatnya kami datang mengucap syukur Bapa, menaikkan pujian penyembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Biar rahmat-Mu tercurah Bapa untuk setiap kami yang mendengarkan. Kami mau memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersorak-soraklah hai seluruh bumi, datanglah beribadah dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selalu
Terpujilah namamu Bapa. Allah yang tidak pernah membiarkan, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dalam segala situasi keadaan kami percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kami. Dalam segala perkara, Kau memberikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa menanggungnya. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini lagi kami datang kepada Tuhan bersyukur karena Engkau berikan lagi kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah saja yang menolong kami, sehingga kami terus mampu memahami akan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Apa kabar? Saya percaya kita semua di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini, perintahnya tidak berat. Katakan, perintahnya tidak berat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perintah-perintah Tuhan adalah hukum-hukum Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk membawa berkat kepada kita. Perintah-perintah Tuhan adalah aturan-aturan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk membentuk dan mendisiplinkan hidup kita. Sehingga kalau kita perhatikan, ada 10 perintah Tuhan. Yaitu apa-apa saja? Dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu kemudian, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Lalu kemudian yang terakhir, jangan mengingini apapun juga yang dipunyai oleh sesama kita. Itu adalah 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah-perintah itu diberikan supaya kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita hidup taat kepada Allah. Karena ingat ini baik-baik. Ketaatan kepada perintah Tuhan selalu mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, sekali lagi saya katakan, ketaatan kepada perintah Tuhan selalu mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu kita taat kepada perintah Tuhan, maka kita berkenan kepada Tuhan. Waktu kita taat kepada Tuhan, maka kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Di dalam 10 perintah Tuhan tadi, misalnya di dalam hukum yang kelima atau perintah yang kelima, dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari 2 ayat ini
hendak menyampaikan kepada kita, hendak menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa tatkala kita menghormati orang tua, sebagai kaum muda, hormatilah orang tuamu karena ada perkenanan Tuhan. Amin. Selain kita berkenan kepada Tuhan, maka ada janji berkat bagi kita yang menghormati orang tua, yaitu dikatakan panjang umur. Dan selain panjang umur, dikatakan bahwa kita berbahagia. Amin. Jadi luar biasa, Tuhan tidak saja berjanji tatkala kita menghormati orang tua, maka ada umur panjang saja, tetapi ada juga kebahagiaan yang kita nikmati. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apalah artinya kita punya umur yang panjang tetapi kita tidak bahagia? Jadi Tuhan luar biasa punya janji buat kita semua. Sekali lagi, tatkala kita menghormati orang tua, maka kita berkenan kepada Tuhan, tetapi ada janji berkat bagi kita, yaitu ada umur panjang yang Tuhan sediakan dan ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema hari ini, Yohanes berkata, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Katakan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-11 berkata, perintah-perintah Tuhan tidaklah terlalu sukar bagimu. Luar biasa. Tuhan tahu siapa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kemampuan kita seberapa. Dan Tuhan tidak mungkin membebani kita dengan perintah-perintahnya. Tuhan tahu bahwa kita bisa melakukan perintah-perintahnya. Jadi perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Mengapa? Mengapa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat? Yang pertama, karena kita lahir dari Allah. Katakan, karena kita lahir dari Allah. Di dalam ayat 1a dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Di dalam ayat 4a berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Menjadi orang Kristen harusnya diawali dengan titik balik yang disebut dengan lahir baru. Lahir baru adalah kita bertobat, lalu kemudian mengaku dosa, mohon pengampunan dari Tuhan atas setiap dosa yang kita perbuat, kemudian percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ingat ini baik-baik, tanpa lahir baru, kekristenan kita hanyalah Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tanpa lahir baru, kekristenan kita hanyalah Kristen tradisi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Kita hanya menjadi Kristen karena kita lahir dari keluarga Kristen. Kita hanya menjadi Kristen karena orang tua kita Kristen. Dan hanya orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen tradisi yang menganggap bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat dan susah untuk dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bagi mereka yang beranggapan bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat, susah untuk dilakukan, berarti tandanya dia belum lahir baru. Oleh karena itu, lahir baru menjadi hal yang sangat penting bagi orang percaya. Sebab dari lahir baru, kita terus diperbaharui sebagai ciptaan yang baru melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita mengalami transformasi rohani.
1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian hendak menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mengalami dua kelahiran. Pertama, kelahiran secara jasmani, tetapi yang kedua adalah kita harus lahir secara rohani. Karena kita lahir dari Allah, kita siap untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan secara terus-menerus menjadi satu pribadi yang memiliki karakter Kristus. Jadi orang yang lahir baru harus mengalami perubahan. Katakan perubahan. Yaitu apa? Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari hidup dalam daging menjadi hidup menurut roh. Dari mengikuti kehendak sendiri menjadi mengikuti kehendak Tuhan. Dari memikirkan perkara-perkara di bumi menjadi memikirkan perkara-perkara sorga. Di dalam ayat yang keempat sekali lagi dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia itu berbicara mengenai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Jadi, kita yang lahir dari Allah mengalahkan keinginan daging, mengalahkan keinginan mata, dan mengalahkan keangkuhan hidup. Orang yang lahir dari Allah, kesukaannya adalah merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Amin. Jadi perintah Tuhan itu tidak berat. Karena yang pertama, karena kita lahir dari Allah. Yang kedua, yang terakhir, karena kita mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau saya bertanya kepada kita semua, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mengasihi Tuhan? Semua pasti berkata, ya, aku mengasihi Tuhan. Lalu kemudian muncul pertanyaan berikutnya, bukti apa kita mengasihi Tuhan? Bukti apa kita mengasihi Tuhan? Apakah berdoa? Apakah menyembah Tuhan? Apakah kita pergi ke gereja? Apakah kita ikut persekutuan? Di dalam ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga berkata begini, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus taat. Amin. Kita harus setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Jadi kita yang mengasihi Tuhan selalu akan berkata bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. Karena perintah-perintah Tuhan itu menyenangkan. Katakan kiri kanannya, perintah-perintah Tuhan itu menyenangkan. Perintah-perintah Tuhan itu menyenangkan. Mengapa perintah-perintah Tuhan itu menyenangkan? Karena mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan perkenanan, mendatangkan berkat bagi kita. Amin.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengapa ada orang yang bergumul berat, susah, bahkan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan? Karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka bergumul, bahkan mereka menganggap bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat karena mereka tidak mencintai Tuhan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, hal ini sangat penting buat kita untuk kita renungkan bersama. Lalu kemudian di dalam ayat 1b sampai 3 menjelaskan juga bahwa mengasihi Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Kekuatan hubungan kita dengan Tuhan diperlihatkan lewat hubungan kita yang sehat dengan sesama kita. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes ini, pasal 4 ayat 20 dan ayat 21 berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Yohanes mengingatkan kita bahwa waktu kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama kita, itu berarti kita berbohong. Kita berbohong. Amin. Karena di depan mata kita saja kita tidak mengasihi, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar bersama untuk mengasihi. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang senang melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan selalu setia melayani Tuhan. Amin. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan menganggap perintah-perintah Tuhan itu berat. Amin. Karena lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa kalau kita menganggap perintah-perintah Tuhan itu berat, berarti kita belum lahir baru dan kita belum mengasihi Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menganggap perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, perintah-perintah Tuhan itu menyenangkan kita, itu pertanda bahwa kita sudah lahir baru dan kita mengasihi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, jangan kita jadi pendengar yang baik saja, tetapi kita melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan berkat. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur karena hari ini kami bisa mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami semua bahwa perintah-perintah-Mu itu tidak berat, tidak sukar untuk dilakukan, karena kami lahir daripada-Mu dan kami mengasihi Engkau. Materaikan kebenaran-Mu Tuhan di dalam kami semua, dan berikan hikmat kekuatan bagi kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan tiap-tiap hari.
Bapa yang baik, pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKRI Philadelphia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati di dalam kehidupan setiap hari. Berikan kekuatan, kesehatan sehingga jemaat-jemaat mampu melakukan tugas tanggung jawab aktivitas mereka setiap hari dengan baik. Lindungi, tutup, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan dan jauhkan daripada seluruh jemaat sakit, penyakit, virus, bakteri, kecelakaan sekalipun Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah lewat setiap pekerjaan-pekerjaan yang jemaat lakukan, berkat-berkat-Mu mengalir memenuhi seluruh kehidupan jemaat. Bagi anak-anak kami semua yang sekolah dari rumah, Tuhan berikan hikmat, kemampuan, sukacita, damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik Tuhan. Masa depan mereka semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami berdoa, menyerahkan semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi mereka. Bawa hati mereka semua untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dengan bertambahnya usia yang Kau berikan, mereka semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau ada jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka semua Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan bagi Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua jajaran yang ada. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kami, tetapi mampu untuk memajukan bangsa ini, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Keamanan di tengah-tengah bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya di dalam kendali Tuhan. Setiap mereka yang punya niat jahat, hendak memecah belah bangsa ini, kami gagalkan semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tolong para medis yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap tinggal menyertai seluruh jemaat mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.